Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara pemirsa TV Tausiah, dapat Anda bayangkan bagaimana sedihnya warga yang terkena dampak gempa bumi yang terjadi pekan kemarin. Sampai hari ini mereka masih kebingungan, masih panik bagaimana melalui hari-hari dan waktu yang semestinya pada bulan Ramadan begini mereka bisa hidup tenang, bahagia di rumah, menikmati buka dan sahur dalam suasana yang penuh damai. Akan tetapi setelah kena gempa bumi kemarin, dari 240 kakak warga di Dusun Halimo, Desa Kaliuling, Kecamatan Tembursari, Lumajang, Jawa Timur, rumahnya hancur rata dengan tanah, sehingga mereka tidak punya lagi tempat berteduh. Warga hanya bisa membangun tenda-tenda sementara untuk tidur malam hari dan istirahat siang hari dari sengatan sinar matahari. Dan sholat tarawih pun mereka lakukan di bawah tenda sementara dengan penuh perasaan sedih dan tidak bisa menunaikan ibadah siam Ramadan secara normal, misalnya tadarus Quran, karena tidak ada tempat untuk itu. Itulah yang terjadi sekarang dan tidak ada harapan lain dari mereka kecuali perhatian dan kepedulian dari sesama muslim dan mukmin lainnya untuk meringankan beban mereka dengan sekedar mengirimkan makanan untuk berbuka dan sahur atau persiapan mereka untuk menghadapi lebaran yang akan datang. Entah apa yang dikirimkannya sehingga mereka merasa terkurangi beban hidupnya. Sebagaimana catatan TV Tausiah kemarin ketika berada di lokasi, ada beberapa pos yang melayani masyarakat sebagai dapur umum karena mereka tidak bisa masak. Di antaranya pos yang dibuka oleh Lazismu dan MDMC yang melayani RT 1 dan RT 2 di dusun itu. Mulai sholat duhur sudah mulai menyalakan api untuk memasak persiapan melayani 350 orang yang akan berbuka puasa bersama, dan malam harinya mereka juga kembali memasak untuk melayani jumlah warga yang sama untuk persiapan makan sahurnya. Sementara rumah-rumah sudah mulai dirobohkan dengan alat berat dan mereka tidak bisa melakukan kegiatan apapun, berkebun atau mencari makan ternak dan sebagainya, karena mereka harus fokus melakukan pembersihan tempat-tempat yang mengalami kerusakan fatal itu. Masjid Al-Falah misalnya, sejak gempa menimpa warga di sana atau daerah sana, oleh warga diganti dengan tenda sementara, dan setiap 5 waktu kumandang adzan terdengar lirih bercampur sedih. Dan untungnya masyarakat masih merasa dan mampu mendengar seruan adzan itu. Bisa dibayangkan kalau adzan saja sudah tidak kedengaran karena hancurnya masjid, maka akan semakin merasa sepi jiwa mereka. Sejak gempa terjadi, masyarakat membutuhkan sembako
air mineral atau air bersih, karena aliran air semua kemudian mengalami kerusakan hingga air macet, termasuk juga pakaian atau pampers bagi orang-orang lansia dan bagi balita, termasuk kebutuhan-kebutuhan lain, misalnya alat-alat tulis bagi siswa dan kitab suci Al-Quran yang bisa dipakai di rumah-rumah atau di tenda-tenda yang ingin menderas bacaan Quran selama Ramadan ini. Untungnya banyak bantuan yang datang, mulai berdatangan, walaupun sebenarnya belum sebanding dengan kebutuhan yang diinginkan warga. Akan tetapi setidaknya mampu mengurangi beban yang dirasakan oleh masyarakat, karena tidak ada pilihan lain kecuali dipasok oleh mereka yang berada di tempat lain yang tidak terkena gempa. Catatan yang dihimpun oleh tim Tausiah, tim TV Tausiah mencatat ada bantuan yang datang dari Jakarta, dari Jogja, dari Surabaya, dan berbagai kota lain yang memiliki kepedulian terhadap sesama saudaranya yang kini terkena giliran gempa bumi yang begitu dahsyat itu. Bukan hanya kerusakan bangunan yang dialami oleh masyarakat, tetapi setidaknya ada 5 orang yang meninggal dunia karena tertimbun reruntuhan, dan 2 orang diantaranya terkena batu yang jatuh dari tebing ketika mengadakan perjalanan sepanjang piket 0, yaitu jalan berliku yang kiri kanannya berupa jurang dan tebing, dan kebetulan ada batu besar jatuh menimpa kedua insan ini sehingga kemudian menghembuskan nafas setelah peristiwa itu. Pemerintah daerah Kabupaten Lumajang melakukan berbagai upaya dan langkahnya boleh dikatakan cukup cepat, antara lain juga mengadakan pergantian pejabat yang dinilai lamban melayani masyarakat, atau melakukan kegiatan lain yang dibutuhkan masyarakat, misalnya pengadaan peralatan masak yang itu sangat penting, mengirim tenda-tenda, memberikan layanan kesehatan, dan kegiatan lain yang selama ini oleh masyarakat sangat dibutuhkannya. Wakil Bupati Ibu Indah Amprawati ketika berada di posko yang dibuka oleh Lazwismu dan MDMC menyatakan bahwa semua kebutuhan masyarakat akan dipenuhi, termasuk nanti akan dibangunkan rumah kalau bersedia, dan kalau tidak bersedia akan dibantu material. Begitu juga kepedulian dari Gubernur Jawa Timur kepada masyarakat yang terdampak, juga akan diberikan santunan berupa uang untuk beban hidup mereka agar terkurangi perasaan sedihnya dan berbagai hal lain, termasuk yang dilakukan oleh Bupati Lumajang Bapak Thoriqul Haq. Begitu gempa terjadi, beliau langsung bermalam di kawasan bencana itu selama 3 hari 3 malam untuk memantau dan mengevaluasi berbagai langkah yang harus dilakukan. Itulah kondisi gempa bumi yang terjadi di Dusun Halimo, Kecamatan Tempur Sari, dan tentunya juga dirasakan oleh masyarakat
yang berada di Kecamatan Pronojiwo, Pasru Jambe, Senduro, dan Gucalit. Mudah-mudahan kejadian yang memilukan ini tidak terulang kembali, sehingga mereka, masyarakat, bisa merasakan hidup jauh lebih tenang. Terlebih pada suasana hari raya besok, mereka dapat merasakan bagaimana suasana yang semula pernah dirasakan sekarang akan tinggal kenangan. Mungkin pada hari raya Idul Fitri yang akan datang mereka belum normal mengadakan sholat Id karena tempat-tempat ibadah mereka masih belum selesai dibangun. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi bagi semua untuk ikut mengulurkan tangan meringankan beban mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.